Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Pada suatu hari berkumpullah di istana Raja Mesir para pembesar, penasihat, dan para tamu undangan yang sengaja diundang oleh raja untuk memberi tabir mimpi atas mimpi yang membuat hati sang raja masgul, atas mimpi yang membuat hati sang raja gelisah. Raja bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Di samping itu, ia melihat dalam mimpinya 7 butir gandum hijau di samping 7 butir lain yang kering. Tidak seorang pun dari para pembesar Mesir dan tamu undangannya yang dapat menerangkan, menafsirkan mimpi sang raja itu. Sebagian mereka malah menganggap bahwa mimpi sang raja itu adalah mimpi yang tidak berarti dan menganjurkan kepada sang raja untuk melupakan saja mimpi itu dan menghilangkannya dari pikiran. Seorang pelayan raja, pemuda teman Yusuf di dalam penjara. Saat pertemuan raja dengan para pembesar itu sedang melayani para tamu, menyuguhkan makanan dan menuangkan minuman. Ia mendengar percakapan raja dengan para tamunya. Teringat olehnya pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara. Tabir yang diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya adalah tepat, telah terjadi nyata sebagaimana ditakbirkan oleh Nabi Yusuf. Ia memberanikan diri menghampiri raja dan kemudian berkata, "Wahai paduka yang mulia Tuan Raja, hamba mempunyai kenalan seorang teman di dalam penjara yang pandai menakbirkan mimpi. Ia adalah seorang yang cakap, ramah, dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan apapun. Ia dipenjarakan hanya atas fitnahan dan tuduhan palsu. Ia telah memberi tabir mimpi bagi mimpiku sewaktu hamba berada dalam tahanan bersamanya. Ternyata tabir itu tepat benar sesuai dengan apa yang hamba alami sekarang. Jadi, paduka yang mulia, jika paduka yang mulia berkenan, hamba akan pergi mengunjunginya di penjara untuk menanyakan tentang tabir mimpi Tuan paduka yang mulia." Dengan seizin raja, pergilah sang pelayan mengunjungi Nabi Yusuf dalam penjara. Ia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpinya raja yang tidak seorang pun dari anggota dan tamu undangannya dan para penasihatnya dapat memberi tabir yang memuaskan dan melegakan hati. Ia mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa jika sang raja dapat dipuaskan dengan pemberian tabir bagi mimpinya, mungkin sekali ia, Nabi Yusuf, akan dikeluarkan dari penjara. Kemudian bercakaplah dan berucaplah Nabi Yusuf menguraikan tabir mimpi sang raja. Begini kata Nabi Yusuf, "Negara akan menghadapi masa makmur subur selama 7 tahun. Di mana tumbuh-tumbuhan dan semua tanaman gandum, padi dan sayur mayur akan mengalami masa panen yang membawa hasil makanan berlimpah ruah. Kemudian menyusul masa paceklik yang cukup lama selama 7 tahun berikutnya. Sungai Nil tidak memberi air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama.
persediaan bahan makanan, hasil panen tahun-tahun subur itu sudah terkuras habis dimakan. Akan tetapi, begitu kata Nabi Yusuf selanjutnya. Setelah mengalami kedua masa 7 tahun itu, akan tibalah tahun basah, di mana hujan akan turun dengan deras, menyirami tanah-tanah yang kering, dan kembali menghijau, dan menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat, yang dapat diperas untuk diminum. Jika tabirku ini menjadi kenyataan, begitulah kata Yusuf selanjutnya, seyogianya kamu menyimpan baik-baik apa yang telah dihasilkan bertahun-tahun dari hasil yang subur, serta berhemat dalam pemakaiannya guna persiapan masa kering, agar supaya terhindarlah rakyat dari bencana kelaparan dan kesengsaraan. Demikian penjelasan Yusuf atas mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Mimpi sang raja. Sang raja setelah mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya, merasa bahwa tabir yang didengarnya itu sangat masuk akal dan dapat dipercaya. Bahwa apa yang telah diramalkan oleh Yusuf akan menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesan bahwa Yusuf telah memberi takbir yang tepat. Ia adalah seorang yang pandai dan bijaksana dan akan sangat berguna bagi negara jika ia didudukkan di istana menjadi penasihat dan pembantu kerajaan. Disuruhnyalah kembali si pelayan ke penjara untuk membawa Yusuf menghadap kepadanya di istana. Nabi Yusuf sudah cukup menderita hidup sebagai seorang narapidana di dalam penjara. Dan ia ingin segera keluar dari kurungan, dari penjara yang mencekam itu. Tetapi ia enggan dikeluarkan dari penjara sebelum peristiwa dengan istri pembesar Mesir, yakni Siti Zulaikha, dijernihkan terlebih dahulu. Dan sebelum tuduhan serta fitnahan yang ditimpakan atas dirinya dijernihkan. Nabi Yusuf ingin dia keluar dari penjara sebagai orang yang suci bersih. Dan bahwa dosa yang dilekatkan kepada dirinya adalah fitnahan dan tipu daya. Yang bertujuan menutupi dosa istri pembesar Mesir itu. Raja Mesir yang sudah mendengar banyak tentang Nabi Yusuf dan terkesan oleh tabir yang diberikan bagi mimpinya, makin merasa hormat kepadanya. Raja mendengar keinginan Yusuf akan diselesaikan lebih dahulu soal tuduhan dan fitnahan atas dirinya sebelum ia dikeluarkan dari penjara. Hal itu menurut pikiran sang raja menandakan kejujuran, kesucian hati dan kebesaran jiwa. Ia tidak ingin dibebaskan atas dasar pengampunan dari raja. Tidak ingin dibebaskan dari penjara atas dasar pengampunan. Tetapi ia ingin dibebaskan karena ia bersih. Ingin dibebaskan karena ia tidak bersalah dan tidak berdosa. Tuntutan Nabi Yusuf diterima oleh sang raja. Segera dikeluarkan perintah mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaikha dan teriris ujung jari tangannya ketika melihat wajahnya. Di hadapan sang raja, mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan alami dalam jamuan makan itu, serta percakapan dan tanya jawab yang mereka lakukan dengan Nabi Yusuf. Mereka menyatakan kesan mereka tentang diri Nabi Yusuf bahwa ia seorang yang jujur, yang saleh, seorang yang bersih, dan bukan dialah yang salah dalam peristiwanya dengan Zulaikha. Zulaikha pun dalam pertemuan itu mengakui terus terang bahwa memang dirinya lah yang berdosa, dirinya lah yang bersalah dalam peristiwanya dengan Yusuf. Dialah yang menganjurkan kepada suaminya agar memenjarakan Yusuf untuk memperoleh gambaran palsu kepada masyarakat bahwa dialah yang salah, bahwa Yusuflah yang salah.
dan bahwa dialah yang memperkosa kehormatannya. Hasil pertemuan antara sang raja dengan para wanita itu diumumkan. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui yang sebenarnya. Dengan demikian terungkaplah tabir yang meliputi Yusuf dan Zulaikha. Atas perintah raja dikeluarkanlah Nabi Yusuf dari penjara secara terhormat. Bersih dari segala tuduhan. Ia langsung pergi ke istana raja memenuhi undangannya. Pokok cerita itu dapat dilihat dalam Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran surat Yusuf, mulai ayat 43 sampai ayat 53. Demikianlah Yusuf. Ia dibebaskan dari penjara bukan karena pengampunan dari raja. Tapi ia ingin dibebaskan dari penjara karena memang ia benar, ia bersih, ia tidak bersalah. Bertahun-tahun dia di dalam penjara bukan karena kesalahan dia, bukan karena dosa dia, bukan karena kejahatan. Tapi ia kemudian mendekatkan diri kepada Allah dalam penjara. Dan ternyata Allah menolongnya. Nabi Yusuf pandai menafsirkan mimpi-mimpi. Dan ternyata ketika raja itu bermimpi, hanya Yusuf yang bisa menafsirkannya. Dan itulah yang membuat raja tertarik kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Tapi Nabi Yusuf tidak mau dikeluarkan dari penjara hanya karena belas kasihan raja. Ia ingin dijernihkan masalahnya. Bahwa dia masuk penjara karena fitnah, karena tuduhan palsu. Tapi akhirnya kemudian raja memahami betul setelah dibuktikan bahwa memang Yusuf tidak bersalah, maka Yusuf kemudian dikeluarkan, dibebaskan dari penjara secara terhormat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semua akan terang benderang. Mana hak, mana batil. Siapa yang benar, siapa yang salah. Cepat atau lambat, waktunya akan terungkap. Kebenaran akan muncul memperlihatkan kepada umat manusia. Dan kebatilan, kesalahan, pengkhianatan juga akan muncul dan akan diperlihatkan kepada manusia. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada dalam jalan hak, siapa yang berada dalam jalan yang batil. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.